Bambang menatap kagum suasana Grand Bazar, pasar tua yang sudah ada sejak zaman Kekaisaran Ottoman. Aroma rempah-rempah bercampur dengan harum kopi Turki. Suara pedagang menawarkan dagangan bergema di antara lorong-lorong berbatu. Sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang gemar berpacking, ini adalah pengalaman yang sudah lama ia impikan. Saat sedang menikmati suasana, matanya tertuju pada seorang kakek berbaju lusuh yang duduk di sudut pasar. Wajahnya letih, pandangannya kosong ke arah keramaian. Bambang ragu sejenak, lalu melangkah mendekat. Dengan bahasa Turki yang sudah ia pelajari sebelumnya, ia bertanya, "Kakek, apakah Anda butuh bantuan?" Kakek itu mengangkat wajahnya, terkejut melihat seorang pemuda asing berbicara dalam bahasanya. "Ah, Nak, aku hanya haus, tapi aku lupa membawa uang." Suaranya parau, namun masih terdengar ramah. Tanpa pikir panjang, Bambang membeli sebotol air dan memberikannya. "Ini, Kek, semoga membantu." Kakek itu tersenyum hangat, menerima botol air dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Nak. Kau baik sekali. Siapa namamu?" "Bambang, Kek. Saya dari Indonesia. Baru beberapa hari di Turki." "Ah, Indonesia. Negara yang indah," ujar si kakek, matanya berbinar sesaat. "Namaku Hasan. Senang bertemu denganmu, Bambang." Percakapan mereka mengalir ringan. Bambang merasa nyaman berbicara dengan Hasan meski baru bertemu. Kakek itu bercerita bahwa ia sudah lama tinggal di Istanbul bersama cucunya Elif. "Dia gadis baik, tapi sudahlah," ujar Hasan, suaranya mendadak meredup. Bambang tidak ingin memaksa, jadi ia hanya tersenyum dan berpamitan. Namun pertemuan itu membekas di hatinya. Keesokan harinya, Bambang berjalan-jalan di kawasan Emenoniu ketika ia kembali melihat Hasan. Kali ini tampak kebingungan di dekat halte bus. "Kakek Hasan, Anda baik-baik saja?" tanyanya. Hasan tersenyum lemah. "Dompetku hilang, Nak. Aku ingin pulang, tapi tidak bisa naik bus tanpa ongkos." Tanpa ragu, Bambang membayar ongkos bus untuk Hasan dan mengantarnya sampai ke rumahnya di daerah yang lebih sepi. Namun, kali ini Bambang terkejut melihat rumah itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah rumah bergaya Ottoman dengan taman luas dan gerbang besi yang kokoh. "Maaf jika aku telah menguji ketulusanmu tanpa kau sadari, Bambang," ujar Hasan tiba-tiba menatapnya dengan mata penuh arti. Bambang mengernyit bingung. "Maksud kakek?" Hasan tersenyum. "Aku bukan orang miskin, Nak. Aku hanya ingin melihat apakah masih ada orang yang benar-benar tulus membantu tanpa mengharap imbalan. Dan kau membuktikan itu." Bambang masih terkejut ketika Hasan melanjutkan. "Cucuku Elif kehilangan orang tuanya sejak kecil. Ia tumbuh dalam keluarga yang berada, tapi kesepian. Aku ingin ia bertemu seseorang yang baik, seseorang yang melihat orang lain bukan dari kekayaan, tapi dari hati. Aku percaya kau salah satu orang itu." Bambang terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya di Turki akan membawanya ke dalam kisah seperti ini. Pertemuan dengan Elif. Saat pertama kali bertemu Elif di rumah Hasan, Bambang langsung merasakan bahwa gadis itu tampak kurang senang dengan kehadirannya. Tatapan matanya dingin dan sikapnya terkesan menjaga jarak. Ia hanya menyapa singkat sebelum kembali sibuk dengan ponselnya. Bambang mencoba memahami, mungkin Elif merasa terganggu dengan kehadiran orang asing di rumahnya. Namun, Hasan tetap bersikap hangat dan mendorong mereka untuk berbincang. Hari-hari berlalu dan Bambang semakin sering datang ke rumah Hasan. Setiap kali berbicara dengan Elif, gadis itu cenderung merespon singkat. Hingga suatu hari, saat mereka duduk di taman rumah, Bambang dengan canggung mencoba mengucapkan kalimat dalam bahasa Turki.
"Bencok yemek istiyorum," ujar Bambang. Elif yang sedang minum teh langsung tertawa. "Kamu tahu nggak barusan bilang apa?" Bambang mengerutkan dahi. "Aku ingin makan banyak." Elif masih tertawa. "Bukan, kamu bilang ingin menjadi makanan. Harusnya bencok yemek istiyorum." Bambang tersenyum malu. Bahasa Turki itu sulit. "Tapi kamu sudah cukup baik untuk seseorang yang baru belajar," kata Elif kali ini dengan nada lebih ramah. Sejak saat itu hubungan mereka perlahan mencair. Elif mulai melihat Bambang sebagai seseorang yang tulus dan menyenangkan. Ia mengajarinya bahasa Turki dengan sabar, dan mereka mulai sering berbincang, berbagi cerita tentang budaya masing-masing. Bambang yang humoris sering membuat Elif tertawa, dan tanpa sadar gadis itu mulai menanti-nanti kehadiran Bambang. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi Istanbul, menikmati kuliner khas, hingga berbincang di bawah langit senja di Bosporus. Perlahan rasa canggung berganti dengan kenyamanan, dan tanpa mereka sadari, benih-benih perasaan mulai tumbuh. Namun semua itu harus menghadapi kenyataan. Waktu Bambang di Turki hampir habis, hari kepulangannya ke Indonesia semakin dekat. Di bandara, Elif menatap Bambang dengan mata berkaca-kaca. "Aku senang bisa mengenalmu, Bambang." Bambang tersenyum, meski hatinya berat. "Aku juga, Elif. Aku tidak akan melupakan semua ini." Hasan menepuk bahu Bambang. "Ingat nak, hidup selalu penuh kejutan. Jika memang ditakdirkan, kalian pasti akan bertemu lagi." Bambang mengangguk, lalu melangkah menuju gerbang keberangkatan. Di hatinya, ia tahu bahwa pertemuan di pasar Istanbul telah mengubah hidupnya. Dan mungkin suatu hari nanti ia akan kembali ke Turki, bukan hanya sebagai seorang backpacker, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Sebulan setelah kepulangannya dari Turki, Bambang masih sering berbicara dengan Elif melalui telepon dan pesan singkat. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan terkadang berbincang hingga larut malam. Walaupun jarak memisahkan, mereka tetap merasa dekat. Suatu sore, Bambang yang baru pulang kuliah dikejutkan oleh panggilan telepon dari nomor tak dikenal. "Halo?" "Merhaba Bambang." Suara itu terdengar ceria. Bambang terkejut. "Elif, kenapa nomormu berbeda?" Terdengar tawa kecil di seberang. "Coba tebak, aku di mana sekarang?" Bambang mengerutkan dahi. "Jangan bilang." "Aku di Indonesia," seru Elif dengan antusias. Bambang hampir menjatuhkan ponselnya. "Serius? Kamu di mana sekarang?" "Aku dan kakek Hasan baru tiba di Jakarta. Kami ingin memberikan kejutan untukmu." Tanpa pikir panjang, Bambang segera bersiap. Ia tahu cerita ini belum berakhir, justru baru saja dimulai.